orang yang suka bermain dengan arwah. Ritual pemanggilan arwah. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Nyi Susana, kelahiran tanggal 10, pernah bermain jailangkung dan kesurupan, dan sampai sekarang masih mengikuti tubuhnya. Menurut pengakuannya, Susana sering menari apabila dirasuki sosok gaib. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Ini sangat familiar sekali ya sama kamu ya. Seberapa sering nih? Soalnya saya melihat ini makhluknya nempel sekali sama kamu. Apa ya? Saya juga nggak ngerti ya kenapa dia bisa ikut gitu kan. Apa mungkin saya banyak, maksudnya ya itu yang dibilang jiwanya kosong. Susana, aku minta maaf. Abi nggak boleh aku pacaran. Enggak, itu pasti cuma alasan kamu aja kan? Enggak, aku nggak mungkin menentang Abi aku sendiri. Andai kamu tahu, Son, aku mencintai kamu. Tapi penampilan dan pergaulanmu itu yang membuat Abi dan Umi ragu untuk menerima kamu. Aku juga cemburu sama teman-teman cowok kamu. Kita putus. Aku nggak mau kamu ninggalin aku, Rio. Maafin aku ya, San. San! Kamu kenapa nangis kayak gitu? Ini semua gara-gara Rio, Kak. Kamu ngapain sih mikirin cowok soalim kayak gitu? Udahlah kamu cari cowok yang lain ya, kan masih banyak. Kak, tapi aku udah cinta banget sama dia, Kak. Permisi. Iya, Kek. Maaf. Anda siapa ya? Ada perlu apa? Ini kunci villa milik orang tua kamu, Randy. Kakek kok tahu nama saya? Aku sudah tahu semua tentang keluarga kamu, Randy. Emang kita punya villa ya? Kok ibu sama bapak nggak pernah cerita ya kalau kita punya villa, Kak? Simpanlah kunci itu baik-baik, karena aku sudah nggak bisa menjaga villa itu lagi. Ini alamatnya. Ini kan, lihat deh. Oh iya, Yang di ini. iya, tahu, Kak. Kek. Loh, Kakek. kakek. Biarin aja deh. Yang penting, sekarang kita punya villa, San. Gimana kalau sekarang kita ke villa itu, ya? Kak, tapi aku ajak teman-teman aku ya, biar rame. Ya udah kamu atur aja, kamu ajak semua teman kamu ya. Yang penting, aku nggak mau lihat kamu sedih-sedih lagi, ya? Beres, Kak. Ya udah. Sampai juga. Sampai juga. Duh. Bener nggak ya ini alamatnya? Kak, ini bener nggak alamatnya, Kak? Coba cek dulu ya. Coba. Saya sudah. Tuh. Kok tapi nyeremin banget sih, Kak, tempatnya? Kalian teh siapa? Tadi saya tuh dikasih kunci ini sama penjaga villa. Terus katanya kalau saya ada waktu, saya boleh-boleh main ke villa ini. Ya kebetulan kita lagi ada waktu. Penjaga villa? Iya. Saya teh satu-satunya orang penjaga villa sini. Ya ampun, kok banyak banget ya penghuninya di sini. Biasa orang manggil saya ini Kang Atang. Nah coba jelaskan nama Kang Atang. Itu siapa yang ngasih kuncinya? Ciri-cirinya kakek-kakek, usianya kisaran 60 tahun. Oh iya, dia juga pakai baju Jawa gitu, Pak. Itu teh si Abah, bapak saya. Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Apa benar ini fotonya? Bener, ini orangnya. Iya, bener-bener. Ini orang yang ngasih kunci sama saya. Berarti yang ngasih kunci ke kakak udah jadi arwah dong sekarang. Iya bener ini orangnya, ini. Guys, ini kita pulang aja yuk. Perasaan gue gak enak nih. Duh Nata, kita kapan lagi dapat penginapan gratis kayak gini? Udah gitu tempatnya asik lagi, seru. Ya benar juga sih, kita juga nggak mungkin balik ke Jakarta hari ini kan. Iya bener juga sih. Yaudah, masuk aja yuk. Ya.
Kok suasananya kayak aneh gitu ya? Susah, jangan ada deh. Bermain banget sih. Emang bener kan? Den? Den, silakan Den. Oh iya. Ayo. Ayo. Gede banget ya Kak tempatnya? Iya, gede sih, cuma ya. Ini kamar nenek. Tadi lupa Akang tutup. Akang habis bersihin. Kamar nenek ini tidak ada yang berani nempatin. Akang mohon jangan pernah ada yang deket-deket kamar ini ya. Kang, nenek-nenek barusan siapa ya? Nenek. Mana sih? Orang gak ada apa-apa. Bentar, Nat. Serius lo tadi lihat ada nenek-nenek di dalam? Iya beneran. Tapi kalian nggak percaya kan sama gua? Boleh disebutkan nama almarhum nenek kamu? Surtini. Ini adalah sosok yang salah satunya. Ini buat menjaga atau apa? Ada aliran-aliran kejawen juga di sini tampaknya. Iya, memang dari Jawa sih. Enak banget. Ya, halo Bu. Randy, kamu di mana? Susan juga belum pulang. Ibu kenapa nggak pernah bilang sih, Bu? Kalau kita tuh punya villa sebagus ini, Bu. Villa? Jadi kamu sama Susan di villa? Randy, sekarang juga kamu pulang. Nggak mungkin pulang lah, Bu. Lagi pula di sini villanya bagus banget ya. Iya Bu, bagus banget. Gimana ini Pak? Mereka ada di villa. Sekarang juga Bapak bujuk mereka supaya mereka bisa pulang. Hei cepat Pak. Ini Bapak. Bapak pulang cepat karena punya firasat gak enak. Randy, Bapak ingatkan ya. Kamu jangan melakukan hal mistis di situ ya. Bisa berbahaya. Ya ampun, Pak. Udah deh, Bapak tuh nggak usah mikir macem-macem. Aku sama Susan tuh baik-baik aja di sini, nggak apa-apa. Aduh, ini anak gimana sih? Bapak belum selesai ngomong sudah dimatiin. Pak? Bapak? Kenapa Kak? Tadi sinyal penuh tiba-tiba. Nggak ada sama sekali tuh. Oh iya. Kamu sama Rio udah putus ya? Keterlaluannya tuh Rio. Masa nyanyiin cewek seperti kamu? Udah cantik, baik lagi. Coba kalau aku. Nggak mungkin lah aku tuh nyanyiin kamu. Sorry ya Nyo, aku tuh lagi males banget bahas soal kayak ginian. Oke. Kita nggak usah ngebahas tentang Rio ya. Diminum. Oke. Sebentar lagi Susan akan tidur setelah meminum obat yang aku beri itu. Dan aku bisa tidur dengan Susan. Kok nggak diminum? San. Suara apaan tuh? Ada nenek-nenek di kamar itu. Hei, siapa yang membuka kamar nenek? Itu udah kebuka sendiri, Pak. Kenapa bisa terbuka sendiri? Sudah lama dia baru nampak wujudnya. Kan Akang sudah bilang, jangan pernah mendekati kamar nenek. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang diinginkan oleh sosok itu? Aduh, gue paling anti deh sama hal yang berbau mistis kayak gini. Mendingan gue keluar cari angin segar. Bye! Aduh, gila enak banget ya udara di luar. Sejuk. Daripada di dalam ngomongin yang horor-horor. Nanti kena karma aja baru tau rasa.
Suara apaan tuh? Kayak ada suara minta tolong ya? Kok arahnya dari sini deh kayaknya nih minta tolongnya. Apaan nih? Hah? Apaan nih? Oh, peti nih kotak. Aduh, boneka Jailangkung. Daripada di dalam sepi, mendingan teman-teman gue ajak main Jailangkung. Ini karena lagi iseng aja di rumah kakak. Lagi iseng di rumah kakak. Biar suasana nggak sepi aja gitu sama teman, sama kakak juga. Tiba-tiba ada yang gerak-gerak gitu, ada pulpen juga. Nah rupanya dia ngerespon kali kan. Dia tulis di sini, dia bilang perempuan. Kalau dibilang selir ya, selir raja gitulah dia tulis di situ. Jailangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Bonekanya udah mulai gerak. Kamu siapa? Kerajaan apa? Jawa. Ini gua nggak yakin. Pasti di antara kalian yang ada gerakin boneka ini kan? Mon, jangan bercanda. Kalau kamu ada di sini, coba perlihatkan wujud kamu. Nata cukup. Kalian udah gila apa? Pokoknya aku nggak mau kita main kayak gini lagi. Susan kamu kenapa? Susan. Adik gua kenapa nih? Jangan-jangan dia kerasukan nih. Susan. Dari lo oke juga. Nggak mungkin adik gua bisa nari. Dia nggak pernah bisa nari dan dia nggak pernah belajar nari. Gimana caranya coba dia bisa nari? Keluar dari tubuh Susana. Jangan ganggu. Keluar. Pergi. Susan, sadar. Susan. Apa terjadi? Susan. Bapak sudah peringatkan. Jangan melakukan bisik dan apapun di sini. Kalian telah mengganggu aku. Pergi. Semua pegang Susan. Maafkan. Kalian semua telah menggangguku. Aku akan membalas kalian semua. Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa. Ibu, ada apa ini Bu? Pak. Ayo. Sekarang tinggalkan villa ini secepatnya. Ayo. Nggak mau Pak, Randy nggak mau. Lagi pula ada apa sih Pak di villa ini Pak? Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Dulu adikku meninggal secara misterius di villa ini. Kalau benar seperti itu, ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Saya melihat di sini mukanya seram sekali karena ada sosok yang berbeda di tubuh kamu. Saya melihat menggambarkan di sini adalah sosok putri ataupun garis miring ratu juga. Dan saya melihat di sini golekan tarian. Kenapa Bu? Villa ini sudah lama tidak dipakai. Villa ini mempunyai kisah yang sangat mistis dan di dalamnya sangat membahayakan. Emangnya ada kisah apa Bu di villa ini? Terus kenapa Susan bisa nari Jawa Bu? Dulu nenek kamu itu adalah
penari yang sangat populer dan sangat kaya raya. Tapi cara untuk mendapatkan kekayaannya itu dia memperoleh dengan cara yang salah. Nenek kamu sudah meminta bantuan kepada boneka Jailangkung. Boneka Jailangkung itu meminta tumbal dari keluarga nenekmu. Sosok yang mendiami boneka Jailangkung itu bernama Rokaya. Susan, Ibu mau ke toilet dulu sebentar ya. Ini Susan, sadar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, bagaimana ini Kang? Sabar ya Bu, sebentar lagi Neng Susan sadar. Bu, Susan kesurupan lagi ya Bu? Udah, semuanya akan baik-baik saja ya. Susan takut Bu, kita harus cepat pergi dari villa ini ya Bu. Iya. San, kamu gak apa-apa? Ini semua salah Kak Randy. Coba aja kalau Kak Randy denger apa kata Bapak. Untuk Kak Randy nggak melakukan hal-hal mistis di sini. Susan nggak akan kayak gini, Kak. Kita semua mau pamit nih. Saya atas nama keluarga mau ucapkan terima kasih atas bantuannya. Oh iya, jangan lupa ini. Jaga villa baik-baik ya. Iya. Saya panasin mobil dulu ya. Saya juga, Pak. Makasih. Mari. Bu, aku pulangnya bareng Ibu aja ya. Aku nggak mau pulang bareng sama Kak Randy. Iya, ya sayang. Aneh banget nih mobil. Tumben biasa langsung nyala nih. Nggak mau nyala di starter, Bu. Gimana nih kita terbengkalai kayak gini? Kalau nggak kita naik mobil bokap aja. Tapi nggak mau juga sama kita baru-baru masuk. Iya, Pak. Apa bisa Bapak sama Ibu numpang di mobil kamu ini? Mobil Bapak nggak bisa dihidupin itu. Ya itu dia masalahnya, Pak. Mobil Randy juga nggak mau nyala di starter. Kok bisa sih? Nggak tahu, Pak. Padahal biasa juga langsung nyala kok. Terus gimana kita pulangnya, Pak? Kang Tatang, sepertinya kita harus menginap di villa malam ini. Baik, Pak. Ya. Ayo semuanya masuk. Kita istirahat di dalam. Ayo. Ayo. Kok suara itu muncul lagi ya? Jangan takut. Aku adalah Surtini. Aku nenekmu. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya menari dengan baik. Sekarang ikuti aku. Iya. Wajah kamu sama persis sama yang ada di dalam foto itu. Dulu, waktu saya masih muda, saya adalah seorang penari terkenal. Bukannya nenek sudah meninggal? Ternyata kamu ada di sini. Mau apa kamu, Roh? Sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Aku akan mengambil keturunanmu. Dijadikan tumbal. Susah. Pergi kamu sekarang. Ternyata masih berani kalian datang kemari. Sekarang kalian pergi dari tempat ini. Pergi! Kenapa beberapa sosok yang saya gambarkan di sini di kuping saya dengar?
Itu yang saya dengar di sini. Dan sosoknya muncul banget. Aku mau pulang. Pokoknya kita harus pulang sekarang. Kang Tatang, emang kita nggak bisa pulang malam ini juga? Sayangnya kalian nggak bisa pulang besok sore. Tapi apa alasannya, Kang? Kenapa kita bisa pulangnya besok sore? Apa yang terjadi? Tenang Pak, semua sudah teratasi. Kang Tatang, tunggu Kang. Sebenarnya ada apa sih Kang di sini? Kok banyak banget hal-hal yang aneh terjadi? Sebenarnya Jalangkung itu sedang mencari tumbal. Karena kalian sudah memainkan boneka Jalangkung itu dan membangunkan sosok yang ada dalam boneka itu. Saya kasih tahu ke kamu karena saya yakin kamu bisa menjaga rahasia ini. Ini gara-gara kamu, Randy. Ngapain kamu datang ke tempat ini? Sekarang kita jadi serba salah. Sedangkan villa ini jauh dari tempat manapun. Randy minta maaf. Sudah malam begini. Lagi pula juga Randy mana tahu sih Pak kalau akhirnya jadi kayak gini. Mana jam bercanda mana? Kamu yang ada di dalam tubuh anak ini, keluar! Allah! Mon bangun Mon. Gue nggak mau di rumah ini lagi. Gue mau pergi. Awas. Mon. Pak, ada apaan sih Pak kok ribut-ribut? Itu teman kalian si Emon kesurupan di kamar. Ya ampun. Pokoknya malam ini kita harus segera meninggalkan villa ini. Kalau nggak kita semua bakal mati di sini. Kita harus tinggalkan malam ini juga tempat ini. Tidak bisa ditunda-tunda. Kalau tidak, kita semua akan mati. Pak Samsul, maaf. Saya bisa kok menjaga Pak Samsul dan kalian semuanya. Boleh kok tinggal semalam lagi di sini. Enggak, Kang. Masalahnya, Akang tuh nggak akan bisa jaga kita kalau kita semua dalam keadaan kesurupan, Kang. Sudah, sekarang kan kita sudah sampai di rumah. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi sama kamu ya, Nak. Ya Allah, apa itu? Susan. Pak. Pak. San, itu gimana ceritanya? Boneka Jalangkung ada di tas kamu. Nggak tahu, Kak, kenapa boneka itu ada di tas aku. Ini harus dilenyapkan. Keberadaan di sini bisa berakibat fatal untuk kita ini. Ini harus dibuang. Apa yang bisa saya bantu? Cewek yang saya suka itu nggak merespon sesuai dengan yang saya inginin. Kamu pernah main-main sama Jalangkung ya? Iya, kemarin Mbah sama teman-teman saya. Anehnya, setelah saya main Jalangkung itu, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi sama saya. Tenang, jangan takut. Dia datang kemari mau menolong kamu. Gimana caranya, Mbah? Jalangkung itu mau membantu kamu, tapi kamu harus memainkan lagi. Apaan tuh? Duh, gue jadi merinding.
tumbal untuk pemujaan seperti yang sering dilakukan oleh buyutmu. Kamu kenapa, Ibu? Bu, tadi ada nenek-nenek serem banget, Bu. Dia bilang mau jadiin aku tuh. Ternyata Susana punya pelindung, sehingga aku tidak bisa mendekatinya. Siapa pelindungnya? Surtini. Surtini itu adalah neneknya Susana. Padahal waktu mudanya dulu, dia sering meminta pertolongan aku. Berani-beraninya dia sekarang melupakan aku. Aku akan menuntut tumbal dari keturunan. Mohon bantuannya, Nek, untuk mencelakakan Susana. Itu sudah pasti. Aku akan menolongmu. Karena Susana adalah keturunan Surti. Susana, kamu akan menyesal telah menolakku. Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan anak-anak? Kita harus ke tempat orang pintar. Iya Pak, Susan setuju. Randy nggak setuju, Pak. Kamu masih aja keras kepala ya? Randy tuh udah males, Pak. Berurusan sama hal gaib kayak gini. Ya biarin aja lah. Kamu lihat sendiri kan bagaimana Susan kesurupan dan juga terjadi hal yang aneh. Ini karena kamu kan? Udah ya, Pak. Udah ya. Randy nggak mau ngebahas kayak gini lagi ya. Sekarang Randy mau pergi. Randy ada janji sama Caca. Tunggu, Randy. Tolong kamu jangan pergi sebelum kita semua pergi ke orang pintar. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Bu, Randy ada janji, Bu. Randy harus pergi. Randy, kamu jangan menyalahkan Bapak kalau sosok Jai Langkung itu masih menyakiti kamu. Randy! Randy! Kamu lama banget sih, aku sampai emang lumutan tau gak sih nungguin di situ dari tadi. Tadi Bapak sama Ibu aku nyuruh aku ke dukun. Ke dukun? Iya, katanya biar aku gak digangguin lagi sama Neng Rokaya. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama kejadian di villa kemarin. Iya, bahkan sampai sekarang tuh Susan masih sering kesurupan, walaupun udah sampai rumah. Aku akan mendapatkan tumbal dari keturunanmu, Surtini. Ya udah, sekarang kita jalan yuk. Ya udah ya. Ada banyak sekali ya wajah-wajah yang muncul menit per menit di sini, minute by minute. Sosok putri, sosok pocong, kuntilanak. Kenapa Mbak Susan yang terpilih sih, Roy? Selain dia memang lemah orangnya. Ya, karena memang dia juga punya ciri-ciri khusus di sini. Iganya renggang, kemudian matanya juga magis di sini. Dia tidak bermaksud mengundang, tapi juga punya aura mengundang hantu. Randy, kenapa kamu jadi begini, nak? Rupanya Nenek Rokaya belum puas sebelum melihat Randy meninggal. Apa yang harus kita lakukan supaya Randy bisa selamat, Pak? Lantas B ini akan melindungi Randy dari Nenek Rokaya. Susana, sudah, kamu nggak usah sedih ya. Kakak kamu Randy akan baik-baik saja. Ya, sudahlah. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita harus bisa menjaga diri. Ya, semoganya akan baik-baik saja. Kalian berdua harus menemukan boneka Jai Langkung itu. Karena boneka Jai Langkung itu adalah sumber bencana. Tapi di mana boneka jelangkung itu berada?
Sepertinya Bapak sudah buang di tong sampah. Susana. Lebih baik kita bawa Susan pulang. Tapi Kak Randy gimana? Jangan khawatirkan Randy. Gelang tasbih itu akan menjaganya. Ayo, Bu. Iya, Pak. Ayo, San. Ya. Bentar lagi aku akan membunuh keturunanmu Surtini. Kenapa ini? Siapa yang memberikan gelang tasbih itu? Aku harus membunuh orang-orang yang bermain jailangku. Wah, gawat. Boneka itu tidak ada di sini. Pak, Bu, aku dicari kemana-mana tapi nggak ada. Aduh, kita harus cari kemana lagi, Pak? Kalau sampai boneka jelangkung itu hilang, kita akan sulit mendapatkannya kembali. Susan, ayo kamu masuk. Jangan kelamaan di luar malam-malam begini. Nenek Surtini, Pak. Kalian bertiga harus melindungi orang-orang yang bermain boneka Jalangkung. Karena penghuni Jalangkung akan menghisap darah mereka untuk menambah kekuatannya. Kenapa jadi lampunya kedap-kedip kayak gini sih? Caca! Kenapa jadi lampunya kedap-kedip kayak gini sih? Ya ampun. Coba hubungin temannya. Gimana sama Nata dan Emon? Coba kamu telepon deh. Temen aku nggak angkat lagi teleponnya. Coba aku telepon Nata dulu ya. Iya, cepat. Nata juga nggak aktif, Pak. Gimana ya? Caca. Kok bisa ya Jalangkung ini ngikutin gue? Kalau bener Jalangkung ini minta tumbal, gue harus cari tahu. Gue harus tahu penunggu Jalangkung ini. Dan gue harus mainkan sekarang. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tidak usah takut. Jadi mulai sekarang aku tidak perlu susah-susah mencari kamu. Karena kamu sendiri yang sudah memanggil aku, ya kan? Jadi kamu penunggunya? Aku ingin meminum darah kamu. Sakit! Aku bakal datang lagi tanpa kamu undang. Ya ampun, teman-teman gue pasti mereka dalam bahaya. Tapi saya khawatirnya ini sebenarnya jin yang menyerupai neneknya deh, Roy. Iya, karena dia juga melakukan pemujaan dan ritual-ritual yang tidak sengaja malah mengundang jin-jin lain. Harusnya kamu tidak bermain ini pada kala itu, sehingga banyak yang menyerupai Surtini ini ingin masuk ke dalam badan kamu sekarang.
Dari tadi aku telepon kamu, kok kamu nggak angkat-angkat sih? Ya sorry nak, boneka Jalangkung itu ada sama gua. Oh ya udah kalau kayak gitu, mendingan kamu sekarang ke rumah sakit. Karena Caca dan Emon udah jadi korban. Dan sekarang Kak Randy dirawat di rumah sakit. Oke, gue kesana sekarang ya. Oke, jangan lupa bawa boneka Jalangkungnya ya. Oke, gue bawa. Bapak nggak habis pikir dengan kejadian ini. Randy masih kritis. Semoga nggak terjadi apa-apa sama teman-teman aku. Ayolah Nyok, kita harus ke rumah sakit. Kita harus ngejenguk mereka. Enggak, gue nggak bakal kesana. Gue masih sakit hati sama Susan. Dia udah nolak cinta gue. Ya ampun Nyok, ini bukan soal cinta. Tapi ini tentang keselamatan lu juga. Gue nggak mau lu jadi korban selanjutnya. Gak mungkin lah gue jadi korban selanjutnya. Karena nenek serem itu udah kerjasama sama gue. Kerjasama? Dalam hal apa? Kalau lo mau jenguk aja sendiri. Gue lagi pengen sendiri. Tapi Nyok. Udah. Nyok. Nyok. Kamu ngapain di sini? Kan kita udah kerjasama. Aku akan membunuhmu seperti teman-temanmu yang lain. Nyok, ada apa Nyok di dalam Nyok? Nyok, si Nyok! Gimana keadaannya semua? Alhamdulillah baik Pak. Tapi kenapa Nata datang ke sini lama banget ya Pak? Sudah langsung datang ke sini? Udah Pak, saya udah suruh datang ke sini. Atau mungkin Nata ke tempat Sinyo dulu ya Pak? Ya mungkin saja. Kalau kita kumpul semua kan lebih baik. Iya. Pak, itu Nata Pak. Susan, kamu gak usah khawatir. Kan masih ada bapak di sini. Tapi kenapa teman-teman aku semua celaka ya Pak? Nenek seram itu menyakiti semua yang memegang boneka Jalangkung itu. Pak, Nenek Surtini datang. Jangan berisik. Kalian tak perlu cemas. Rokayah tidak akan mungkin mengganggu kalian. Laknat kau Rokayah, kau kirimkan kuntilanak piaran. Saya nyebutnya jin tuh apa sih jin ya? Iya jin. Ya, jin itu seperti apa sih bentuknya, Ray? Jin itu adalah sosok yang bisa bermanifestasi ke dalam berbagai macam bentuk dan rupa. Dan pemanggilan arwah ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan arwah. Tetapi di Indonesia banyak mitos-mitos yang terjadi dan banyak juga orang-orang seperti Susan ini yang menyalahgunakan. Sudahlah Susan, semuanya sudah terlanjur. Yang penting kita sudah tahu Nata selamat di sini. Susana. Nata, udah kamu istirahat aja ya. Maaf Nata, boneka Jalangkung yang kemarin itu di mana ya? Saya nggak tahu Om. Cuma saya bawa waktu itu pas mau ngingetin Sinyo Om. Sebenarnya juga pengen apa ya, biar semua bersih tuh gimana gitu loh. Kadang-kadang kan kalau saya kan kalau di rumah tuh pintu dibuka tuh sampai jam 1, jam 2 gitu kan, baru saya tutup. Malam. Tapi saya nonton TV aja gitu. Tapi kadang-kadang di depan pintu ada yang berdiri, laki-laki gitu kan. Ada apa sebenarnya? Semua karena permainan Jalangkung itu. Semua teman-teman aku diserang oleh makhluk menyeramkan itu. Kemarin waktu aku dan rombongan kita pergi ke villa. Kemudian kami main Jalangkung. Tapi setelah kami main Jalangkung itu terus meneror kami. Sampai sekarang
Kak Randy pun sekarat. Seharusnya kamu nggak usah main kayak gitu. Ya udah, aku minta tolong Abi dulu ya. Assalamualaikum Abi. Bi, bisa bantu nggak Bi? Aduh. Kenapa, Yok? Sana, ikut aku. Rio, kamu ngapain ngajak aku ke sini? Justru di tempat inilah aku bisa leluasa mangsamu. Rio, ini kamu kan? Aku bukan Rio. Hah? Kamu menyamar jadi Rio? Sekarang aku akan mendapat tumbal keturunan Surtini. Pergi kamu! Pergi! Menjauh dari keturunanku! Tidak, aku tidak akan pergi sebelum dendamku terbalas. Kau telah membuang aku. Jangan dekati cucuku! Manusia dan jin mempunyai alam yang berbeda. Sebaiknya kita bakar boneka ini. Alhamdulillah, semoga semuanya berakhir di sini. Alhamdulillah. Amin. Allah menciptakan jin dan manusia di dunianya sendiri-sendiri. Ketika manusia dan jin itu saling mengganggu satu dengan yang lain, yang terjadi adalah hal yang membuat celaka, baik manusia ataupun jin itu sendiri. Karena itu, marilah saling menghargai keberadaan jin, selama jin tersebut tidak mengganggu kita. Jangan bermain-main untuk mengganggu jin. Karena itu, malah akan menyengsarakan kita. Walahullah. Seperti apa yang saya rasakan ketika masalah kita terasa sangat berat. Ada Allah yang merupakan tempat menyelesaikan segala masalah. Kembalilah kepada Allah. Niscaya semua masalah akan terselesaikan dengan bantuannya.